buat Kak juga ini pertanyaan juga. Kak, apakah salah kalau orang datang di perkemahan terus ada motivasi, selain motivasi ibadah, ada motivasi for cari jodoh? Ini dia bilang, tahun ini kita suka ke perkemahan karena dia bintang-bintang tamu banyak terkenal. Nah, ini bagaimana, Kak? Dia suka. Ini diambillah tema harus menjadi kudus. Kudus itu ya pertama karena kita pada dasarnya kalau soal teologi ya kita tidak ada yang kudus karena kemampuan dan kapasitas kita, semua karena anugerah Tuhan. Karena darah Yesus, karena firman, dan karena Roh Kudus yang memberikan kekudusan. Jadi intinya Oke, kembali lagi di podcast Cuma Hamba bukan Hama. Haleluya. Kali ini suasana berbeda, Kak. Suasana berbeda. Orang lagi di, mau bilang apa ini, bumi perkemahan lagi atau istilahnya baru ini atau? Ya, ini tempat bumi perkemahan yang baru yang diprakarsai, digagas oleh Ibu Ketua Majelis Daerah GPDI, Ibu Ivone Awi Lantu. Jadi untuk sepengetahuan teman-teman bahwa perkemahan GPDI biasanya tahun-tahun sebelumnya itu diadakan di Buha ya, Kak? Ya, di Buha. Tapi untuk tahun ini ada tempat yang baru atau ada sesuatu yang maksudnya ada alasan mengapa sampai tahun ini dilakukan di Pinili ya, Kalabat. Nah, mungkin Kak bisa menjawab sedikit atau? Iya. Jadi kebetulan tahun lalu ada batu. Tahun lalu juga kita panitia kan? Iya, ada panitia. Terus waktu diadakan di Buha, Pentecostal Camping Ground juga di Buha, ya Pentecostal Center di Buha. Waktu itu audiens atau yang hadir 16.000. Kemudian area tanah yang kurang rata, terus air yang terkendala, dan yang lebih banyak hal yang dipertimbangkan karena untuk hal yang baru adalah ketika mengadakan acara kebaktian kebanggaan rohani, bangsanya sudah tidak mampu menampung lagi. Jadi ya di acara Begin Full terus terang tiap malam itu hampir sekitar 20-30 bahkan sampai 100 peserta yang pingsan begitu. Tapi puji Tuhan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan tolong semua, tapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan lagi, makanya Ibu Ketua, Ibu Ivone Awi Lantu menggagas bahwa akan diadakan atau cari tempat seluruh komponen yang ada di GPD Sulawesi Utara bergerak untuk mencari tempat yang baru. Dan puji Tuhan dari 12 tempat yang calon-calon yang akan diadakan atau maksud saya jadi ada yang kasih masukan rekomendasi. Nah, didapatilah di Pinili ini. Areanya sangat luas dan airnya cukup memadai begitu. Jadi Kak, mungkin ini kalau yang kita take ini di hari kedua ya, hari kedua. Dan memang sih berdasarkan pengalaman kalau Kak mungkin cuma berkunjung tuh, ya, tapi teman-teman ya memang di sini kalau untuk teman-teman yang dari daerah-daerah yang cuacanya panas begitu sampai sini memang kedinginan, Kak, memang dingin. Ya. Situasinya memang ini. Memang lebih dingin dari di Buha ya? Iya, lebih dingin. Oh iya, bagus. Dan kayaknya lebih luas dia punya ini. Dan Kak, kalau boleh tahu ini kan tempat ini luas sekali. Mungkin butuh biaya untuk di sini bagaimana, Kak? Puji Tuhan, masalah biaya Tuhan yang cukup. Amin, haleluya. Nah, kita sebelum ke masalah biaya, saya singgung sedikit dulu. Ada tadi bilang cuaca yang katanya dingin ya. Iya. Kita waktu masih pemuda remaja dulu pengalaman berapa kali
kita bikin perkemahan di Tondano, di Masarang, pernah di Naongan juga. Itu justru lebih dingin dari di sini. Kalau misalnya cuaca, terus terang ini termasuk cuaca yang inilah, yang di tengah-tengah antara dingin atau enggak. Ya apa maksudnya antara dingin atau panas gitu. Jadi sejuk lah gitu, untuk cuaca. Nah terus untuk biaya, memang informasi yang saya dapatkan di sini dari beberapa opsi yang tadi yang 12 tempat tadi, di sini yang termasuk yang paling yang affordable. Affordable bukan affordable, over sedikit ya, affordable ya di atas yang tapi pertimbangan semua adalah bahwa oke Bu. Oh iya, oke dah. Nanti saya nggak ulang. Ya, begitulah kalau live. Ya, kan, begitulah kalau live di perkemahan ya. Ada distraksi. Nah, apa tadi soal biaya? Oh tidak salah, hampir 7-8 miliar. Wis. Ya. Tapi kenapa dipilih ini? Karena lokasi strategis, air yang bagus dan rata. Iya. Tadi lagi sempat lihat video drone itu tertata rapi di atas karena sudah ada blok-bloknya itu. Sudah ada blok-bloknya. Dan yang utama adalah parkirannya kan meskipun tetap ada kendala macet atau gimana stiker dan sebagainya, tapi puji Tuhan kan sudah mulai lebih nyaman lah istilahnya dari perkemahan sebelumnya. Dan Kak, untuk tahun ini kan mengusung tema Be Holy. Nah, menurut Kak mungkin ada kayak apa namanya? Kata-kata atau pengertian Be Holy itu buat penonton-penonton Jemaah Hamba. Jadi bagaimana Be Holy itu kenapa muncul tema Be Holy? Yang pasti pertama berangkat dari pergumulan dari panitia dan juga doa puasa yang digumuli ya. Jadi tidak sembarang muncul tema tersebut. Dan kedua juga menyimak dan juga memperhatikan kondisi situasi Gen Z, Gen Alpha, Gen B sekarang di masa dimana kita ada di era digital, kita ada di era yang rasanya untuk punya slogan kudus itu sudah dalam tanda kutip sudah tidak mungkin mustahil lagi seperti yang di pembukaan Pastor John Awi pernah singgung itu. Itu sebabnya kekudusan itu bukan sesuatu hal yang sepertinya mulai didegradasi atau mulai disesuaikan, dikondisikan dengan kondisi zaman. Tapi kekudusan itu ada sesuatu hal yang sifatnya mutlak, yang sifatnya standar. Makanya diambillah tema harus menjadi kudus. Kudus itu ya pertama karena kita pada dasarnya kalau soal teologi ya kita tidak ada yang kudus karena kemampuan dan kapasitas kita, semua karena anugerah Tuhan, karena darah Yesus, karena firman dan karena Roh Kudus yang memberikan kekudusan. Jadi intinya begitu, supaya anak-anak muda zaman sekarang itu tidak mulai lagi punya jargon, punya semangat untuk hidup kudus. Seperti tema ya 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14. Yang dimana apa? Kan intinya apa? Sebab aku kudus. Jadi standar Allah itu kudus. Jadi kita sebagaimana kita mau seperti Yesus, kita mau seperti Tuhan, kita dalam tahapan untuk disempurnakan menjadi lebih hari lebih baik, kekudusan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Dengar itu. Dengar. Oke, mungkin Kak, terakhir sebelum orang akan mau ke KKR ya. Nah, KKR. Karena saya mulai gelap juga ini, Kang. Jangan nanti sambung besok lagi. Jawab pertanyaan juga. Siap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, beberapa teman. Nah, nanti jawab sama-sama. Nah, pertanyaan pertama, Kak, Kak cuma di sini don tulis admin Jemaah Hamba, cuma kan mungkin buat Kak juga ini pertanyaan juga. Kak, apakah salah kalau orang datang di perkemahan terus ada motivasi, selain motivasi ibadah ada motivasi for cari jodoh? Gagal itu pertanyaan. Pertanyaan gagal itu gimana? Iya. Jadi begini. Dalam kehidupan itu kan
Ini pertanyaan statementnya jawabannya argumentatif ya. Jadi nggak langsung bilang salah atau betul. Benar, ya. Jadi hidup itu kan berkembang. Hidup itu progres. Dalam hal pengenalan kita akan Tuhan, kita kan bertahap demi bertahap. Ya bukan berarti ini sesuatu hal yang dalam tanda kutip saya katakan, oh boleh-boleh aja. Tapi namanya begini, namanya anak muda, namanya kita hidup berinteraksi, apalagi ada interaksi dengan lawan jenis. Tentunya hal itu apa ya? Bukan mau bilang sah-sah, tapi natural lah. Natural. Ya. Tapi sekali lagi, tetap motivasi yang utama adalah cari Tuhan, supaya mau berubah, supaya mau ada hal-hal yang bisa kita petik dari sini. Selebihnya kalau nanti dapat yang ditaksir atau itu kurang bonus dari Tuhan. Oke. Jadi cepat tetap. Jangan lupa Jadi yang utama dulu, cari yang utama. Nanti yang lainnya Tuhan. Kalau kenalan bilang kan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk jodohmu. Amin. Jadi kalau aku dapat dengan kenalan dengan cewek atau cowok, langsung minta nomor WA. Pertanyaan berikut, Kak. Ya. Sedikit aja yang semua hampir mirip, tapi ini yang kayak kita rasa ya orang perlu menjawab. Ini dia bilang, tahun ini kita suka ke perkemahan karena dia bintang-bintang tamu banyak terkenal. Nah, ini bagaimana, Kak? Dia suka. Kembali lagi bahwa di dalam dunia sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa daya tarik faktor itu artis-artis rohani itu satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, harus menjadi bagian dari engagement untuk ngangkat inilah, ya toh. Marketing lah. Tapi sekali lagi kembali kepada pembina masing-masing, ketika kembali ke gereja lokal diarahkan bahwa kita cari Tuhan bukan karena artisnya, tapi kalaupun kita bisa menikmati mereka dalam artian suaranya bagus, cari teladannya. Jadi visi positifnya. Kenapa saya suka ke si Sua Abraham, Franky Kuncoro, Sari Simonarki dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, mereka juga sebenarnya tidak tarik caption tidak tarik pandangan untuk mereka juga. Mereka kan selalu arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada kesaksian juga. Kesaksian. Jadi ya ambillah hal-hal yang positif dari mereka gitu. Oke, siap. Next, yang terakhir, Kak. Kak, kenapa tahun ini cuma hamba nggak ada tampil di sana seperti tahun kemarin? Nah, ini pertanyaan terakhir. Karena memang mungkin tahun depan kali. Karena mungkin Kak jelaskan, Kak, kan tahun ini kan Kak di Talau ada ikut perkemahan di Talau juga. Kebetulan Cuma Hamba dalam artian saya sebagai pembina di Cuma Hamba sempat dipercayakan untuk ambil bagian di kemah di ini, perkemahan di Talaut. Ya. Jadi itu mungkin alasannya. Jadi jangan pikir aneh-aneh itu. Dan next time lah ada. Mungkin terakhir, Kak, ada satu sepatah dua kata atau salam buat teman-teman Cuma Hamba, khususnya mungkin ada dari denominasi yang sama atau GPDI. Kalau teman-teman Cuma Hamba yang sudah subscribe, terima kasih sudah ikut ambil bagian dalam perkembangan Cuma Hamba, ya. Dan juga untuk kita semua yang ikut perkemahan, setelah dari perkemahan jaga kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti masa depanmu penuh dengan harapan. Oke. Ya, itu aja. Ya. Dan mungkin itu saja teman-teman, karena kita orang semua lanjut KKR. Dan buat teman-teman mungkin ini video tayang mungkin masih ada perkemahan hari terakhir, saya mau diusahakan. Jadi buat teman-teman, orang juga mengajak, mari orang datang di Pendili, sama-sama KKR di perkemahan GPDI 2024 Be Holy ya. Be Holy. Oke, terima kasih sudah menonton podcast Cuma Hamba Bukan Hama. Terima kasih.